Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang rekaman interogasi alien di Area 51, episode terakhir. Berikut ulasannya. Area 51 merupakan wilayah favorit bagi pecinta teori konspirasi yang terobsesi dengan invasi alien. Terletak di Danau Groom, danau kering dan tandus di Nevada, Amerika Serikat. Tempat ini sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menutupi informasi tentang keberadaan alien, penelitian alien, dan mitos-mitos luar angkasa lainnya. Pada tahun 1996, publik kembali dihebohkan dengan bocornya video Area 51, alien interview yang kemungkinan besar dilakukan oleh orang dalam. Menurut sumber, sebut saja Victor, nama samaran, adalah orang dalam yang mengungkapkan bahwasanya pemerintah AS memiliki banyak dokumentasi dari kegiatan aktivitas area tersebut. Salah satu dokumentasi yang diperolehnya adalah video tentang alien yang sedang menjalani pemeriksaan berupa investigasi oleh pihak setempat. Menurut penuturannya, Victor mendapatkan salinan video tersebut dari perekam video yang asli dan paling rahasia yang direkam pada Area 51. Karena khawatir, Victor tidak pernah mengakui sebagai salah satu pekerja di area itu, dan ia juga tidak pernah secara rinci menjelaskan di mana sebenarnya lokasi penyalinan video itu. Ia tetap menekankan bahwa video itu didapat karena adanya kebocoran data yang terjadi selama perpindahan dari dokumentasi video secara massal saat diubah dari analog video ke digital video. Untuk menjalankan program dalam memori terbatas, umumnya akan dilakukan sistem daur ulang. Kemungkinan memori tak terbatas itu mungkin tidak ada. Jika terbatas, maka entitas itu pasti ada batasnya. Mengapa usia batu sangat panjang, sementara hidup kita sangat singkat? Itu karena batu tidak bereproduksi, sedangkan manusia dapat bereproduksi untuk menciptakan entitas baru. Jumlah entitas ini tidak dapat dikontrol, sehingga masa hidup kita akan menjadi sangat singkat. Semakin kuat kapasitas reproduksi, semakin pendek usia entitas. Misalnya, kemampuan reproduksi bakteri sangat kuat, tetapi usianya sangat pendek, hanya beberapa detik atau menit, sedangkan batu sangat panjang, tidak perlu daur ulang. Jika menempati memori juga hanya akan menempati sebanyak itu, tidak lebih. Jadi selama itu adalah sesuatu yang terbatas, usianya sangat panjang. Sebaliknya, sesuatu yang dapat berkembang biak tanpa batas memiliki usia yang sangat pendek. Artinya, selama memori di alam semesta ini terbatas, jumlah total entitasnya akan terbatas. Dan manusia yang dapat berkembang biak tanpa batas ini akan membentuk sistem yang menghancurkan, sehingga harus dibatasi dengan usia hidup yang singkat. Artinya, apakah usia hidup kita dapat diperpanjang sampai ribuan hingga jutaan tahun itu tergantung pada kapasitas reproduksi kita. Semakin rendah kapasitas reproduksi kita, semakin panjang usia hidup kita. Dalam hal ini, campur tangan manusia itu tidak ada gunanya, karena itu tertulis dalam gen, dan pada akhirnya akan tertanam di dalam gen, yaitu sesuatu yang mengikat yang dapat mengendalikan seluruh alam semesta itu, pasti ada dalam gen, bukan sesuatu yang kita bayangkan. Obrolan kita sepertinya agak menyimpang dari topik. Sebaiknya kita kembali ke wawancara sebelumnya. Ketika mendengar alien mengatakan tidak ada konsep kematian dan hanya ada satu bentuk kehidupan, interrogator menghela nafas dan mengatakan tidak percaya. Okay, so let me get this straight. There's no death. And we all experience each other's lives, right? Baik, mari kita simpulkan dulu. Anda bilang tidak ada kematian, dan kita semua sedang menjalani kehidupan masing-masing, bukan? Pada dasarnya memang demikian, kata alien. Kemudian interrogator bertanya lagi. Okay, so how was the universe created? And why is it so perfectly made for us? Lalu bagaimana alam semesta itu tercipta dan mengapa itu dibuat begitu sempurna untuk kelangsungan hidup kita,
seakan semua itu memang disiapkan untuk kita. Menurut alien, bahwa sebenarnya ada alam semesta yang tak terhitung banyaknya, yang masing-masing memiliki karakteristik fisik yang tidak sama. Dan tidak semua alam semesta cocok untuk kelangsungan hidup. Dan alam semesta tempat kita berada saat ini kebetulan mendukung eksistensi kehidupan. Jadi muncullah konsep kehidupan pada diri kita. Artinya alam semesta kita dapat melahirkan kehidupan, sehingga kita pun melihat kehidupan dan memiliki konsep kehidupan. Itu saja. Atau dengan kata lain, kehidupan itu sebenarnya seperti perangkat lunak, tapi tidak semua dapat didukung oleh sistem. Ada sistem yang dapat mendukungnya, juga ada sistem yang tidak mendukung. Tetapi kebetulan sistem tempat kita berada ini mendukung pergerakan kehidupan, sehingga dapat melahirkan kehidupan. Dan memang mungkin ada bentuk kehidupan lain di alam semesta paralel lainnya. Interrogator kemudian bertanya lagi. Moving on. Okay, so why do we destroy ourselves with nuclear war? Mengapa kita akan musnah oleh perang nuklir? Karena keyakinan, kata alien. Menurut alien, bahwa keyakinan politik dan agama adalah hambatan terbesar dari konfrontasi dalam spesies kita, seperti perbedaan politik dan agama yang disebutkan sebelumnya. Alien mengatakan bahwa di abad berikutnya, negara-negara yang dikendalikan oleh keyakinan akan menggunakan senjata pemusnah massal yang akan menyebabkan kepunahan spesies kalian, kata alien. Jika video ini diambil pada tahun 1964, maka abad berikutnya yang dimaksud adalah sekarang. Interrogator bertanya lagi. Okay, one last thing. What about morality? What do you base your morality on? Bisakah Anda memberitahu saya etos atau pandangan hidup Anda? Apa dasar etika kalian? Empati dan bukti, jawab alien. Okay, that's it. Thank you. Baiklah, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, kata interrogator. Rekaman video pertama selesai. Pada saat itu, alien sepertinya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tampak sekilas dia sempat berdiri dan bermaksud melarikan diri. Tapi sampai di sini, gambar videonya terputus. Pada awal rekaman video kedua ini, aliennya tampak terlihat diikat. Sepertinya dia tertangkap. Saat itu, interrogator bertanya pada alien. Are you scared of me? Because you should be. Apakah kau takut padaku? Kau seharusnya takut, kata interrogator dengan nada mengancam. Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. Anda bilang Anda berasal dari masa depan dan keturunan manusia. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? Anda juga mengatakan bahwa Anda dan kami adalah spesies yang tidak sama. Mana yang benar sebenarnya? Apakah Anda dan manusia adalah spesies yang sama atau spesies yang berbeda? Tanya interrogator. Alien mengatakan bahwa meskipun kami adalah keturunan dari evolusi Homo sapiens, tapi kami tidak dapat mereproduksi generasi berikutnya dengan manusia modern. Jadi sebenarnya, kita adalah spesies yang berbeda.
Lalu mengapa Anda dapat berbicara bahasa Inggris? Alien terdiam mendengar pertanyaan ini. Interrogator kemudian berkata dengan nada gusar, Answer me. If you don't answer, I'll administer another round of Scopolamine. Jawab pertanyaan saya. Kalau tidak, saya akan suntikan lagi skopolamin pada Anda. Untuk diketahui, skopolamin adalah sejenis obat menakutkan yang kerap digunakan untuk aksi kriminal. Semacam obat penenang intravena yang disuntikan dalam dosis kecil. Efek obat ini membuat pasien pusing. Dengan efek menghipnotis dan fungsi kognitif yang lebih tinggi, hal ini mungkin membuat seseorang untuk merespon interogasi. Cukup kontradiktif memang. Skopolamin yang dapat digunakan sebagai pengungkap kejahatan, di sisi lain justru menjadi sarana dalam melakukan kejahatan itu sendiri. Dalam beberapa film bertema agen rahasia, kita sering melihat seseorang yang tertangkap, kemudian disuntikan skopolamin untuk membuatnya mengaku. Skopolamin ini tidak hanya disajikan di film. Di dunia nyata juga ada. Seperti yang disebutkan, skopolamin yang disuntikan ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan seseorang memasuki kondisi yang mirip dengan hipnosis. Kesadaran Anda dikendalikan, sementara alam bawah sadar Anda diaktifkan, sehingga Anda akan langsung menjawab dengan jujur pertanyaan apapun yang diajukan. Benda ini pernah digunakan oleh polisi atau agen mata-mata di beberapa negara di masa lalu. Tetapi sekarang polisi di sebagian besar negara tidak diperbolehkan menggunakannya lagi karena hal ini melanggar hak asasi manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak untuk membela diri. Tetapi jika Anda menggunakan obat ini, maka dia tidak dapat membela diri lagi. Bahkan ia akan menuturkan beberapa bukti yang memberatkan pembelaannya karena di bawah pengaruh obat. Ini tidak manusiawi. Meski seorang tersangka berbohong, itu adalah haknya untuk berbohong, dan itu adalah bagian dari haknya untuk membela diri. Meskipun dari sisi moral kita berharap orang ini bisa mengaku dengan jujur atas kehendaknya sendiri, tapi pengakuan ini harus secara sukarela. Kalau dipaksa mengaku, itu tidak diperkenankan. Misalnya memaksanya mengaku dengan cara kekerasan, itu melanggar hak asasi manusia. Bahkan alat pendeteksi kebohongan pun tidak boleh digunakan lagi. Semua itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. Sementara itu, penggunaan skopolamin oleh interrogator dalam rekaman video ini bukan khawatir alien berbohong. Artinya, jika alien tidak memiliki keyakinan, saya pikir dia tidak akan berbohong. Yang dikhawatirkan interrogator adalah alien akan bersikap diam, tidak mau menjawab. Alien berhak memilih untuk tidak menjawab. Interrogator kemudian bertanya lagi. Now, how do you speak English? Mengapa Anda berbicara bahasa Inggris? Alien mengatakan bahwa mempelajari bahasa kalian itu sangat diperlukan untuk memahami kalian. So you just picked up English, just like that. Because you're so smart, right? Jadi Anda memilih bahasa Inggris karena Anda sangat pintar. Secara relatif iya, kata alien. Interrogator melanjutkan pertanyaannya. So, you said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. Anda bilang bahwa Anda tahu asal-usul alam semesta, tetapi Anda tidak memberikan penjelasannya secara rinci. So I ask you again, how was the universe created? Jadi saya tanyakan lagi, bagaimana alam semesta itu tercipta? Alien mengatakan bahwa kalian tidak dapat memahaminya, bahkan tidak dapat menerima banyak fakta adanya segala sesuatu. Interrogator kembali merasa kesal dan berkata dengan nada emosi, Answer the question. harap jawab pertanyaan saya secara langsung.
Alien mengatakan bahwa faktanya alam semesta tidak diciptakan. But you can't create something out of nothing. Only a creator can make something from nothing. Tetapi Anda tidak dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jadi hanya sang pencipta yang dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan, kata interrogator. Salah, jawab alien tegas. Menurut interrogator, jika memang tidak dapat diciptakan dari ketiadaan, maka pasti ada penciptanya. Sementara alien mengatakan bahwa alam semesta itu tidak diciptakan dan tidak ada penciptanya. Alien mengatakan bahwa secara definisi, ketiadaan itu tidak ada dan tidak boleh ada. Semua sesuatu adalah keberadaan, jadi keberadaan itu tak terhingga. Keberadaan tidak memiliki awal atau akhir, jadi tidak ada pencipta di dunia. Interrogator memotong perkataan alien. Wait, but you said there is an origin to the universe. There it is. I caught you in a lie. Tunggu dulu. Sebelumnya Anda mengatakan dengan jelas bahwa Anda tahu asal-usul alam semesta, kan? Lagi-lagi Anda berbohong, kata interrogator. Mendengar keluhan interrogator, alien menghela nafas dan berkata bahwa alam semesta itu tidak ada. Sebenarnya hanya ada bagian yang sangat kecil hingga tak terhingga. Right, so now you're talking nonsense. Again, how was the universe created so miraculously? Semakin ngawur saja kau, kata interrogator. Saya tidak begitu mengerti maksudmu. Sekali lagi saya tanyakan, apakah alam semesta itu diciptakan karena keajaiban? Alien mengatakan bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah fenomena yang terjadi secara alami. Dan tidak dapat dihindari dalam keberadaan yang kekal. Apapun bisa, akan, dan telah terjadi. Tapi tidak semua alam semesta itu memiliki kehidupan. Alam semesta ini kebetulan mampu melahirkan kehidupan dan stabil. Secara tidak sengaja memiliki kemampuan ini untuk merangkul kehidupan. Interrogator melanjutkan dengan mengatakan, So are you telling me we're just random? bahwa kelahiran kami secara keseluruhan mungkin kebetulan. Begitu kan maksudmu? Ya, kata alien. How so? Alam semesta sama sekali tidak peduli dengan kehidupan itu sendiri, kata alien. Kenapa? Tanya interrogator. Karena kehidupan di alam semesta ini atau dunia manapun dapat dihancurkan oleh serangkaian peristiwa acak kapan saja, kata alien. Artinya, kehidupan itu rapuh yang bisa lahir kapan saja atau mungkin dihancurkan kapan saja. Such as? Misalnya, tanya interrogator. Alien mengatakan bahwa menurut yang kalian ketahui,
Misalnya ledakan supernova, suar matahari atau ledakan di atmosfer, dan asteroid yang menabrak bumi. So the universe doesn't care if we live or die. Jadi alam semesta tidak peduli dengan kehidupan kami, bukan? Tanya interrogator. Benar, tegas alien. I don't believe that for a second. We're more than just random. Saya sama sekali tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Keberadaan kami pasti bukan kebetulan. Keberadaan kami memiliki arti, kata interrogator. Karena itulah, seperti yang saya katakan tadi, kalian tidak mungkin bisa memahaminya atau menerima beberapa pandangan kami, kata alien. So, if we're just random, then there's no meaning to the universe. Then what's the point of living? Interrogator melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika kami ada secara kebetulan dan tidak begitu berarti bagi alam semesta, lalu mengapa kami harus mati-matian bertahan hidup? Keberadaan kalian memang ada maknanya. Maknanya ada dalam kesadaran. Artinya, maknanya hanya bermakna bagi kesadaran manusia. Sementara fakta objektif ini tidak ada makna apapun bagi alam semesta. Artinya kita hanya ingin bertahan hidup, itu saja. Mendengar itu, interrogator pun langsung mengatakan, No, you can't live a full life. You can't live a life at all. Do you think the meaning is all made up? Tidak. Kami tidak bisa hidup seumur hidup dengan makna yang dibuat-buat. Alien mengatakan ras Anda memang mengarang maknanya, menggunakan teori yang keliru untuk memandu tindakan yang salah. Kemudian memberitahu semua orang bahwa hidup itu memiliki arti khusus, padahal tidaklah demikian. Interrogator bertanya kepada alien, So, what is meaning? sebenarnya makna yang Anda katakan itu apa maksudnya? Itu adalah konsep Anda yang tidak masuk akal bagi alam semesta ini dan bagi kami, alien. Mendengar itu, interrogator menghela napas dalam-dalam dan berkata, Okay, moving on. You said we humans will die as a species. So, tell me, when does the nuclear war start? baiklah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Anda bilang ras manusia kami hancur, bukan? Tolong beritahu saya, kapan perang nuklir ini akan terjadi? Pada momen ini, gambar video tiba-tiba terputus, dan rasanya seperti alien akan melarikan diri lagi atau semacamnya. Selanjutnya kemudian, alien ini sepertinya digantung lebih ketat. Alien mengatakan bahwa saya tidak datang ke sini untuk mengubah sejarah. Setelah dia selesai mengatakan ini, kemudian layar berkedip liar dan menyorot ke alien. Alien ini sepertinya tidak tahan, merasa sangat tidak nyaman. Adapun yang dimaksud evolusi oleh alien itu, saya kira adalah bahwa mereka tidak lagi membutuhkan keyakinan. Mereka telah menjadi seperti semut, lebah dan memiliki kecerdasan tinggi. Kemudian interrogator bertanya lagi, Okay, so now, when does the nuclear war start? sekarang bisakah Anda memberitahu saya kapan perang nuklir itu meletus? Hanya lebih dari 1,5 abad dari titik waktu ini, kata alien. Okay. By whom? Siapa yang memulai perang nuklir? Tanya interrogator. Alien mengatakan bahwa perang nuklir dimulai dari negara ini, Amerika Serikat. Really, boss? How? Apa?
Kami, kata interrogator terkejut. Bagaimana awal terjadinya? Tanyanya kemudian. Alien mengatakan bahwa ada orang yang dengan mudah mengendalikan negara Anda. Tetapi konsekuensinya harus ditanggung oleh umat manusia sedunia. Sepertinya ini sangat menarik, kata interrogator. Apakah orang ini masih hidup sekarang? Tanyanya kemudian. Dia masih hidup, kata alien. Oh, well great. So just tell me his name and we'll go. Siapa namanya? Kami akan mengirimnya ke neraka, kata interrogator. Saya tidak bisa memberitahu Anda, karena nama itu telah dihapus dari riwayat kami. Kami juga tidak mengizinkan menggunakan cara pembunuhan untuk mengubah sejarah, kata alien. Karena itulah, dia kembali ke bumi dan mengamati kembali dunia saat ini. Dia juga ingin mencari tahu siapa sebenarnya oknum yang menghancurkan bumi. Alien sendiri bahkan tidak tahu siapa oknum itu. Nama itu telah dihapus dari sejarah setelah oknum ini menghancurkan bumi. Tidak ditemukan lagi catatan apapun tentangnya. Kemudian interrogator bertanya, Alright, so just tell me what he does. tolong beritahu saya apa saja yang dilakukan oknum itu. Alien mengatakan bahwa oknum itu membangkitkan naluri primitif orang-orang melalui ceramahnya. Kemudian melemahkan struktur demokrasi kalian dengan menggunakan ketakutan, tribalisme. Apa itu tribalisme? Ini adalah sejenis masyarakat primitif, struktur organisasi yang berdasarkan suku. Ciri yang paling jelas dari struktur organisasi ini adalah harus setia secara internal dan mendiskriminasi suku lain secara eksternal. Ini adalah celah biologis yang telah lama disalahgunakan oleh banyak politikus, memanfaatkan ketakutan dan naluri kesukuan kita. Alien menuturkan ada juga keyakinan politik dan agama. Khutbahnya tentang hal-hal ini memicu kritik luas dari masyarakat. Oknum ini memutuskan untuk terlebih dahulu memulai perang nuklir. Yang pada akhirnya akan mengarah pada perang nuklir di seluruh dunia. So don't blow up. Apakah kemudian kami menjadi musnah? Tanya interrogator. Alien mengatakan bahwa sejak itu, waktu telah berubah menjadi era di mana hanya beberapa juta orang yang beruntung selamat. Only a million lives. Hanya beberapa juta orang? Tanya interrogator seakan tidak percaya. Ya, kata alien. Alien mengatakan bahwa sebagian besar manusia tewas karena kontaminasi nuklir. Spesies kalian punah. Kemudian berevolusi menjadi seperti kami ini. Okay, so how do we stop this? Baiklah kalau begitu, kata interrogator. Sekarang katakan padaku, bagaimana menghentikan petaka ini? Pertahankan demokrasi kalian.
Pada saat ini, ide-ide demokrasi kalian masih stabil. Tetapi stabilitas ini hanya dapat bertahan selama setengah abad, kata alien. So, if we stop this lunatic from blowing us up, we'll be fine, right? Bisakah akibat ini diubah? Tanya interrogator. Apakah kita bisa mencegah nasib dari kehancuran jika dapat menghentikan aksi gila orang sinting ini? Tanyanya lagi. Tidak, kata alien. Alien mengatakan bahwa masih ada ancaman lain. Sampai di sini, alien kembali berulah dan mulai meronta bermaksud melepaskan diri, dan gambar video pun tiba-tiba terputus. Pemirsa, itulah 3 sesi video interview alien. Berikut mari kita simpulkan. Oknum maniak yang dimaksud itu sekarang mungkin berada di Amerika Serikat. Oknum ini mengkhutbahkan beberapa ide buruk dengan maksud menghancurkan struktur sosial kita yang stabil saat ini, yang pada akhirnya menyebabkan perang nuklir skala dunia. Video ini direkam pada tahun 1964, jadi jelas bukan seseorang yang lahir setelah tahun 1964. Artinya, mungkin oknum ini adalah sosok orang yang berusia di atas 58 tahun. Jika perang nuklir ini pecah, hanya beberapa juta orang yang beruntung selamat. Tapi ini tidak penting, karena meskipun jutaan orang ini selamat, mereka juga akan punah dan menjadi alien Grey. Apakah kita menjadi alien Grey setelah ledakan nuklir? Ya, karena terkena radiasi. Gen kita pasti rusak. Ini juga sesuai dengan pernyataan alien, bahwa dia kembali ke bumi untuk memodifikasi gen mereka. Karena alien Grey pada akhirnya adalah kita, jadi mereka bermaksud menggunakan gen kita untuk memperbaiki gen mereka. Dan jika itu murni spesies alien, tidak masuk akal baginya untuk datang ke bumi mencari gen kita. Apakah menurut Anda video ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa alien itu benar-benar eksis? Bukti terbaik bahwa alien itu eksis adalah kita. Kita semua bisa eksis. Mengapa makhluk lainnya tidak? Keberadaan kita adalah bukti bahwa alien itu eksis, bukan? Cukup sekian dulu episode hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.